Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salaman wa salatan ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bekerjasamalah kamu, bertolong-tolonglah kamu untuk kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong untuk dosa dan permusuhan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Maidah ayat 2. Yang kita hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat, Adinda Buya kita Dr. Bakhtiar MAG, beserta Wakil Ketua, saat ini banyak hadir. Ya, ada Buya Abdullah Arun, Buya Firdaus, Buya Mahdi Effendi, dan semua pimpinan wilayah yang kita hormati. Yang kita hormati segenap pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat, baik yang baru menyelesaikan tugasnya, yang akan melaksanakan tugasnya, maupun yang lama, yang baru saja melaksanakan tugas dan pengabdiannya. Bapak dan Ibu, saudara yang hadir pada saat ini, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya. Siang menjelang sore ini kita dapat melaksanakan serah terima jabatan pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah periode 2015, 2022 dan 2023 sampai 2028. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, ya, serta berkah dan ridho-Nya pada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam pada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tidak mengira tadi bahwa Pak Datuk Langkawi Basa ini sukunya Tanjung gitu. Ya, kalau dia suku Tanjung tadi saya tidak panggil Pak Datuk sama dia, tapi panggil Mamanda gitu. Nah, Mamanda atau Mama. Maaf Pak Datuk, terlepas dari acara ini sedikit saya ambil, kita sudah membentuk Pak Datuk, ya, perkumpulan keluarga besar Rang Tanjung, dan itu sudah mempunyai izin Kementerian Hukum dan HAM. Sudah ada DPP-nya, sudah ada DPW-nya. Kebetulan ketua DPW-nya Sumatera Barat saya, dan wakil ketuanya adalah Adinda Buya kita Dr. Bakhtiar MAG. Pengurus lainnya nanti saya laporkan sama Pak Datuk. Saya berkenan Pak Datuk ke Mamanda untuk menjadi penasehat atau pembina pengurus DPW KBRT Sumatera Barat ini. Itu Pak Datuk, mohon maaf Pak Datuk. Bapak dan Ibu saudara yang saya hormati, pada dasarnya apapun bentuknya, kepengurusan atau pimpinan dan juga kepanitiaan tidak terlepas dari unsur kerjasama. Kepemimpinan Muhammadiyah pada prinsipnya adalah kolektif kolegial, dan tidak ada kita sifatnya single fighter di dalam melaksanakan tugas-tugas kita di dalam kepemimpinan itu ataupun kepengurusan. Nah, saya ketika ditawarkan menjadi ketua ini, jauh hari sebelumnya saya sudah menunjuk beberapa tokoh kita untuk menjadi pengurus atau ketua masjid ini. Tapi amanah tugas organisasi, rapat memutuskan. Nah, rapat pertama masih saya tolak. Rapat kedua saya tidak bisa menolak. Karena kader Muhammadiyah itu, kader Muhammadiyah siap ditempatkan di lini manapun juga. Ya. Di lini manapun juga. Makanya ketika saya dulu ditempatkan di IPM tahun 79-82 di Masjid Taqwa ini, saya main 3 tahun.
Ya, 82 sampai 86 saya di IPM DIY sama Pak Agus Sukoco dan juga Agus Samsudin, yaitu Komisaris Utama Semen Padang sekarang, satu prodi dengan saya. Pulang dari Jogja saya, 88, langsung diminta aktif di pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat. 3 periode saya di Pemuda Muhammadiyah, samping wakil ketua 2 periode, dan terakhir jadi ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat, periode 98 sampai 2002. Sebelum Buya Mahdi Effendi saya ketua. Nah, dan juga menjabat beberapa jabatan di majelis, ya di Dasmen. Nah, akibat saya menjabat di Dasmen itu terjadi persoalan di SMK atau STM Muhammadiyah, saya ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah, ya di SMK Muhammadiyah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di SMK Muhammadiyah. Alhamdulillah setelah lebih kurang 1 tahun saya di situ, saya adakan pemilihan kepala sekolah secara demokratis. Sampai sekarang rasanya tidak ada demo lagi di SMK Muhammadiyah itu. Kalau dulu kepala sekolah naik dengan demo dan turunnya dengan demo, tapi sekarang alhamdulillah sudah tegak di situ demokrasi. Kenapa itu terjadi seperti itu? Karena keislaman dan kemuhammadiyahan tidak dilaksanakan di sekolah Muhammadiyah itu sendiri. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, untuk itulah dalam rangka kolektif kolegial itu, kita ini memiliki peran yang sama di posisi manapun organ kepengurusan itu. Maka organisasi itu adalah kesatuan dari organ. Kesatuan dari organ itu namanya organisasi. Satu saja organ tidak jalan, maka itu menimbulkan persoalan. Seperti kayak mobil itulah. Satu saja organ atau elemen tidak jalan, itu atau rusak, atau fungsinya tidak berfungsi lagi, akhirnya mobil ini tidak sampai pada tujuan. Nah, saya yakin sekali ketika saya diberikan tugas selaku kader, saya memang tidak boleh menolak kalau seorang kader itu diberi amanah tugas. Dan tambah yakin lagi saya itu hanya seorang ketua yang dituakan, ditinggikan seranting, dihulukan selangkah. Di wakil-wakil ketua ini banyak orang hebat, makanya saya pede untuk jadi ketua masjid Taqwa ini. Nah, saya belum pernah jadi ketua masjid, tapi menjadi penasihat masjid sudah sering. Jadi ketua masjid saya belum pernah. Ya, baru ini jadi ketua. Tapi kalau jadi penasihat pengurus masjid, saya sudah sering. Nah, saya lihat para wakil ketua ini orang hebat semua. Ada Buya Firdaus AN, kita kan bisa membackup tugas-tugas ini. Ada Buya atau Datuk kita, Pak Datuk orang Kayuwasa. Tanpa saya pun masjid ini selesai ya Pak Datuk ini. Sama ini saya lihat Buya Marhadi juga, ya, dan juga kita punya bendahara yang tangguh, yang hebat. Ya, Hamdul Jaha, dan juga sekretaris kita, anak muda, Hendri Navigator. Hendri Navigator ini, kapan saya telepon 24 jam dia siap terus. Karena memang orangnya ready terus, bukan? Nah, di samping dia juga umas dari UN. Jadi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan amanah kepada kami untuk melaksanakan tugas ya sebagai pengurus Majelis Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat periode 2022 ya sampai 2027. Mudah-mudahan amanah yang diberikan ini, amanah tugas dan pengabdian ini dapat kami laksanakan secara kolektif kolegial, secara bersama, dan saya berharap nanti diaturlah rapat rutin kita. Nah, karena organisasi itu tidak ada, kalau tanpa rapat rutin itu tidak organisasi namanya. Maka saya menginginkan setiap jam 2 ya, hari Jumat itu kita mengadakan rapat rutin. Kalau sekretaris itu dibuat, ya, apanya diingatkan, dibuat di WA yang sudah kita buat di WA ini sudah ada rapat rutin. Kemudian tata kerja yang telah dibuat ya, oleh pimpinan wilayah, maka kita berjalan. Ya, menurut tata kerja itu. Memang ada pembagian tugas dan tanggung jawab dibuat seperti itu, tapi kadang-kala tugas dan tanggung jawab itu tidak saklek harus seperti itu juga. Karena organisasi kita itu bersifat organisatoris dan organis. Jadi Muhammadiyah itu memang organisatoris. Mulai dari membuat anggaran dasar rumah tangga sampai pedoman-pedoman, tanpis-tanpis dan sebagainya. Tetapi kadang-kala kalau memang ada terhambat, ada tembok yang menghambat, tujuan ini mungkin tidak tercapai. Kalau kita harus seperti itu, maka disinilah letak organisnya itulah hidup. Makanya di Muhammadiyah ini
ada kepemimpinan yang disebut dengan organisatoris dan organis, dan kemudian kepemimpinan dan kebijaksanaan. Demokrasi and leadership. Nah, demokrasi and leadership ini apa maksudnya? Demokrasi itu adalah segala sesuatunya kita musyawarahkan secara bersama. Di Muhammadiyah seperti itu. Kita musyawarahkan sama-sama sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi apabila dalam musyawarah itu ternyata terjadi, ya, tidak ada keputusan di musyawarah, dan juga voting pun juga hasil yang sama, dan situlah leadership, yaitu kebijaksanaan pimpinan. Nah, itulah yang terjadi mungkin pada kemarin itu. Kata ketua, ya sudah, abang harus jadi ketua. Ini sudah kebijaksanaan, tidak lagi kebijakan. Nah, jadi kalau memang alot-alot, ketua itu punya hak untuk itu, karena dia betul-betul diberi kepercayaan. Top leader itu gunanya itu. Kalau terjadi persoalan-persoalan, perdebatan-perdebatan yang panjang, ada jalan keluarnya, ketua bisa mengambil kebijaksanaan. Kalau kebijakan adalah aturan, kebijaksanaan adalah keputusan pimpinan, top leader. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.